Oke. Nah, kok lu tahu nggak kok? Ada 4 skenario loh yang bisa happening antara kita punya atau kita nggak punya produk Sofi ini. Gua cerita dulu ya kok, skenario pertama. Ada yang namanya itu persiapan berbanding dengan resiko. Nah, skenario pertama nih saya bahas nih. Kalau misalnya kita nggak punya produk Sofi, ya, dan ingat, dalam 25 tahun, kita tekankan 25 tahun. Kenapa? Saya pause dulu. 25 tahun ini bukan jangka waktu yang sebentar, ya. 25 tahun itu kita udah bisa membayangkan lah, sekarang kita usia berapa, 25 tahun lagi itu usia berapa gitu. Resiko itu tinggi, ya. Jadi kita cerita, kalau kita nggak punya produk asuransi penyakit kritis, ya, dan dalam 25 tahun amit-amit nih, kena penyakit kritis, apa yang terjadi? Maka kita harus 3M. M pertama apa? Menguras tabungan yang ada. Kalau tabungan sudah terkuras, saldonya nol, maka langkah kedua kita, M kedua adalah menjual aset. Aset udah dijual, udah nggak ada lagi, mau nggak mau, M yang ketiga adalah meminjam, ya, dari orang di sekitar kita. Kita nggak mau dong resiko seperti ini, betul ya, aku? Oke, saya pause. Nah, yang kedua, kalau misalnya risiko ini terjadi dan kita udah prepare nih, ya kita prepare, kita udah punya produk Sofi. Apa yang terjadi? Nah ini, company akan berikan UP 100% uang pertanggungan Sofi plus total premi yang sudah dibayar. Jadi klaim nggak klaim uang lu balik kok. Ada klaim uang lu balik 100% dari premi gitu. Oke. Nah ini tabel premi rekan-rekan, saya udah siapkan eh, kelipatan 250 juta. Jadi gampang ya. Jadi kalau nasabah mau ambil UP 750 ya tambahkan aja yang 250 plus 500. Kalau nasabah yang mau 1M ya cari aja yang 100 juta kali 10 dan seterusnya. Oke. Ini untuk yang pria. Nah, ini boleh juga kita sharing ya. Tapi sekali lagi kita pastikan dulu kita udah tahu nih usianya usia berapa. Saya ambil contoh. Misalkan saya prospek itu eksekutif lah ya, eksekutif muda, eksmut. Usia 31 35 di sini, cowok. Saya tawarin dia kan plan 2 UP 500. Ini setahunnya hanya 11 juta. Bayar per bulan hanya cetiau. Anggaplah kita tawarin yang premi cetiau aja. Oke. Kita boleh tanya, kira-kira nih, kita kalau dengan nabung 1 juta di bank, mau kumpulin sampai aset 500 juta, anggap untuk persiapan aja ya. Kalau misalnya amit-amit ada kena penyakit kritis, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kita nggak perlu terlalu pintar, udah pasti. Butuh waktu 500 bulan. Bagi 12 bulan, maka perlu waktu itu 41 tahun. Baru terkumpul saldo 500 juta. Sih? Nabung di Sequis, kita baru nabung 3 bulan. Bulan keempat, company udah standby. Ya, baru nabung 3 bulan. Bulan keempatnya, company udah standby dana 500 juta. Ya, kapanpun nasabah kedeteksi, maka dicairkan. Tapi dengan catatan itu tadi ya, seluruh memenuhi syarat dan ketentuan dan seluruh berkas disetujui oleh HO. Ini saya ambil contoh asumsi usia 35, UP 500, dan terdeteksi salah satu dari SOFI NCD atau 3 extra coverage. Ya. Jadi skill kita ini knowledge bukan hanya knowledge ya, skill juga perlu. Ya, kita udah tahu usianya berapa, kita kasih aja umpan. Lu nabung cetiau di bank, lu mau kumpulin gopek tiau, lu butuh 500 bulan. 41 tahun. Di sini cukup 3 bulan, bulan keempat udah standby dana. Oke. Nah, kemudian kalau resiko nggak kejadian, ya 25 tahun kita puji Tuhan sehat walafiat, ya, dan kita nggak punya produk Sofi. Kalau hari ini ya, saya tekankan ya, kalau kita bisa konsisten nabung di bank, ya, kita nabung katakanlah 1 juta per bulan selama 10 tahun, maka saldo kita itu bisa ada 134 juta. Ya, kemudian kita nggak store lagi di bank, kita biarin mengendap 15 tahun kemudian, maka di tahun ke-25 saldo kita ada 179 juta. Cuma dua nih, ya pertanyaannya. Satu, kita disiplin nggak? Selama 10 tahun itu kita konsisten bisa nabung di bank. Ingat, bank itu tidak ada eh, apa ya, satu kewajiban untuk mendebet. Asuransi kan enaknya kan kita kan dipaksa setiap bulannya di debit. Nah artinya apa? Kalau nggak ada resiko, di bank belum tentu nggak ada risiko penyakit kritis ya. Kita kalau nggak disiplin nggak mungkin bisa punya saldo ini. Itu satu. Dan bunganya optimis nggak sih? Dengan uang hanya 1 juta per bulan, lu bisa dapetin bunga 2,5%. Nggak mungkin. Ya.
Jadi sebagai gambaran kita anggap aja nih. Nah, kemudian kalau rekan-rekan menguasai kalkulator finansial itu nilai plus ya. Sekali lagi ya, kalau rekan-rekan menguasai kalkulator finansial itu nilai plus. Nah, ini saya nggak bisa ajarin step by step, cuma intinya ini saja ya. Kalau kita konsisten nabung 1 juta, rate 2%. Tadi kan 2,5. Itu kan sebelum pajak. Potong pajak 20% berarti net 2%. Dan nabung 1 tahun 12 bulan kali 10 berarti 120 bulan. Compounding monthly. Store-nya di awal. Maka tahun ke-10 kita punya saldo 132 juta. Oke. Kemudian uang 132 juta ini itu menjadi present value. Ya. Menjadi uang di tahun ke-11. Tahun ke-11 kita udah nggak payment. Kemudian bunganya sama 2%. Ngendap 15 tahun kemudian atau 180 bulan. Maka itu menjadi 179. Ya. Inilah kalau bank bisa memberikan kita bunga 2,5% sebelum pajak atau net 2%, konsisten selama setahun. Dan kita udah tahu sendiri lah, dengan saldo 1 juta per bulan, kita bisa dapetin bunga seberapa besar di bank. Pasti hanya 0, sih. Nah, kenapa saya ambil angka 2% net? Karena ini, produk Sofi artinya kalau nggak ada resiko dan kita punya produk Sofi, kan kembalinya kan 150%. Berarti kita terima 180 juta, betul ya? 12 juta, 10 tahun, berarti kita store 120 juta, nggak ada klaim dalam 10 tahun, kita kan terima 180. Artinya apa? Produk Sofi itu setara ya dengan bunga 2,5% sebelum pajak. Cukup tinggi ya dibandingkan tabungan biasa yang hanya 0, sekian. Ya, jadi kita bisa tekankan, ini artinya apa? Ini lu dapat free asuransi penyakit kritis loh selama 25 tahun. Oke. Nah, ini sebenarnya boleh kita sharing juga ya. Kira-kira rugi nggak sih kita punya produk kayak gini? Ketika nasabah berpikir, dia bilang, ya nggak rugi ya. Nah, itu sebenarnya buying signal itu udah muncul ya. Sinyal untuk membelinya itu sudah ready.